Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Produksi dan Pemanfaatan Media akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk molekul yang akan divisualisasikan dengan bantuan aplikasi Webmo. Adapun anggota dari kelompok 2 itu sendiri antara lain 1. Artika Rahmadana dengan NPM 26, 2. Friska Della dengan NPM 04, 3. Justin dengan NPM 24, keempat ada Mulyawan Seputra dengan NPM 38, 5. Siti Nurani dengan NPM 40, yang keenam ada Upit Nurjanah dengan NPM 50. Baiklah, materi selanjutnya yaitu FSEPR. Pada tahun 1940, Sedgwick dan Powell mengemukakan bahwa bentuk suatu molekul dapat diterangkan berdasarkan susunan semua pasangan elektron, baik pasangan elektron ikatan maupun pasangan-pasangan elektron bebas yang terdapat pada kulit valensi atom pusatnya. Lebih lanjutnya mengemukakan bahwa apabila pada kulit valensi atom pusat dari molekul-molekul yang berbeda terdapat pasangan-pasangan elektron yang dapat dalam jumlah yang sama, maka pasangan-pasangan elektron tersebut dapat memiliki susunan dalam ruang yang sama sehingga bentuk molekulnya sama. Telah dijelaskan bahwa Lewis mengusulkan bahwa elektron valensi suatu atom dapat divisualisasikan seolah-olah menempati titik sudut suatu kubus di seputar intinya. Menurut Lewis, pembentukan ikatan merupakan persekutuan elektron valensi dari suatu atom yang kekurangan elektron yang diperlukan untuk menempati ke-8 titik sudut kubus seperti pada gas mulia kecuali He. Karena ide Lewis ditolak oleh para ahli saat itu, Linnet memodifikasi kaidah oktet seperti yang dikemukakan Lewis dalam pembentukan ikatan. Linnet membentuk elektron oktet menjadi 2 set dari 4 elektron. Dalam setiap set, elektron saling tolak-menolak sejauh mungkin. Lebih lanjutnya, pada tahun 1954, Linnet dan Melis menganggap bahwa suatu pasangan elektron bebas yang hanya berada di bawah pengaruh suatu atom menempati lebih banyak ruangan di permukaan pusat atom dibandingkan pasangan-pasangan elektron ikatan. Atas dasar tersebut, Gillespie dan Nilom mengemukakan gagasan yang menjelaskan secara kualitatif mengenai bentuk-bentuk umum dan perkiraan besarnya sudut-sudut ikatan pada molekul-molekul. Gillespie dan Nilom mengemukakan gagasannya dalam mengamati bentuk-bentuk dan sudut-sudut ikatan pada molekul metana atau CH4, amoniak NH3, dan air H2O. Untuk teori yang pertama, berdasarkan gambar molekul metana memiliki 4 pasang elektron pada kulit valensi. Molekul metana memiliki bentuk tetrahedral dengan sudut ikatan HCH sebesar 109,5 derajat. Apabila digambarkan dalam berbentuk kubus, atom H yang berikatan pada atom C akan menempati posisi. Posisi tersebut merupakan posisi sejauh mungkin untuk meminimalisir tolakan antar pasangan elektron. Berdasarkan fenomena pada molekul metana, dikemukakan teori yang pertama, yaitu atom-atom yang berikatan pada atom pusat akan menempati posisi sejauh mungkin satu sama lain yang meminimalisir tolakan antar pasangan elektron. Untuk teori yang kedua, berdasarkan pada gambar molekul amoniak juga memiliki 4 pasang elektron pada kulit valensi seperti pada molekul metana. Diharapkan molekul amoniak akan memiliki bentuk yang sama dengan molekul metana, namun faktanya molekul amoniak memiliki bentuk trigonal piramida atau piramida segitiga pada sudut ikatan HNH sebesar 107,3 derajat. Apabila digambarkan dalam ruangan berbentuk kubus, atom H yang berikatan pada atom N akan menempati posisi seperti gambar. Apabila dicermati, pada molekul amoniak terdiri atas 2 jenis pasangan elektron, yaitu pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Penurunan sudut ikatan dari 109,5 derajat menjadi 107,3 derajat diduga akibat adanya tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan yang lebih kuat dibandingkan tolakan antar pasangan elektron ikatan. Berdasarkan fenomena pada molekul amoniak, dikemukakan lah teori yang kedua, yaitu tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan yang lebih kuat dibandingkan tolakan antar pasangan elektron ikatan. Elektron ketiga
Molekul air juga memiliki 4 pasang elektron pada kulit valensi dan 2 jenis pasangan elektron, yakni pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, seperti pada molekul amoniak. Molekul air ini juga memiliki bentuk yang sama dengan amoniak. Namun pada molekul air memiliki bentuk seperti huruf Pi dengan sudut ikatan HOH sebesar 104,5 derajat. Pada dalam ruang itu berbentuk kubus. Pada atom H terikat pada atom O, maka posisi molekul air itu terdiri atas 2 jenis pasangan elektron seperti halnya tadi molekul amoniak. Namun jumlah pasangan elektronnya itu jumlah pasangan elektron bebasnya itu berbeda. Maka pada molekul air ini sudut ikatannya dari 107,3 derajat menjadi 104,5 derajat, diakibatkan adanya tolakan antara pasang elektron bebas yang kuat dibandingkan tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron dengan elektron ikatan. Bisa kita lihat pada penggambaran molekul air dalam ruang kubus ini. Tolakan antara pasangan elektron bebas yang lebih kuat dibandingkan tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Teori yang dikemukakan oleh Kellerstein dengan Nihom tersebut dikenal sebagai teori tolakan pasangan elektron pada kulit valensi, valence shell electron pain pulsar. Selanjutnya yaitu meramalkan bentuk molekul dengan sepasang elektron pada kulit valensi. Molekul dengan sepasang elektron dapat berupa molekul diatomik dengan ikatan tunggal dan molekul diatomik dengan ikatan rangkap. Seperti pada gambar ini, merupakan beberapa contoh molekul diatomik dengan ikatan tunggal. Berdasarkan teori VCEPR, molekul-molekul diatomik dengan ikatan tunggal tidak memiliki sudut ikatan, hanya ada satu kemungkinan bentuk, yaitu linier. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul diatomik dengan ikatan tunggal memiliki bentuk linier dan tidak memiliki sudut ikatan. Demikian juga dengan molekul-molekul diatomik dengan ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3, seperti pada gambar di slide ini, merupakan beberapa contoh molekul diatomik dengan ikatan rangkap. Berdasarkan teori VSEPR, molekul-molekul diatomik dengan ikatan rangkap tidak memiliki sudut ikatan dan hanya ada satu kemungkinan bentuk, yaitu linier. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul diatomik dengan ikatan rangkap memiliki bentuk linier dan tidak memiliki sudut ikatan. Berdasarkan hal tersebut pula dapat diperoleh bahwa teori VSEPR memperlakukan ikatan rangkap sebagai ikatan tunggal. Baiklah, jadi di sini kita akan membahas mengenai molekul dengan 2 pasang elektron pada kulit valensi. Nah, pada layar itu bisa kita lihat bahwa ada contohnya, yaitu BeH2, kemudian ada BeF2 dan juga ada CO2. Nah, ketiganya itu merupakan contoh dari molekul dengan 2 pasang elektron pada kulit valensi. Nah, molekul-molekul dengan 2 pasang elektron pada kulit valensi ini memiliki kesamaan, yakni atom pusatnya itu sama-sama mengikat 2 atom, tapi berbeda di atom pusatnya. Nah, molekul-molekul yang demikian itu ditandai sebagai molekul tipe AX2.
Nah, berdasarkan teori pertama VSIPR, atom-atom yang terikat pada atom pusat, molekul-molekul tersebut itu akan menempati posisi sejauh mungkin dengan sudut ikatannya itu XAX-nya sebesar 180 derajat. Nah, dengan demikian diramalkan bahwa molekul-molekul tersebut itu mempunyai satu bentuk, yaitu bentuknya itu linear. Nah, hal ini sesuai tuh dengan faktanya bahwa sudut molekul-molekul tersebut itu punya sudut ikatan XAX sebesar 180 derajat. Nah, bisa kita lihat pada layar yang sudah ditampilkan, itu sudut ikatan antara Be dan H2 itu sebesar 180 derajat, begitu juga dengan BeF2 sudut ikatannya sebesar 180 derajat, dan juga CO2 sudut ikatannya sebesar 180 derajat. Nah, selanjutnya itu tentang molekul dengan 3 pasang elektron pada kulit valensi. Nah, molekul-molekul dengan 3 pasang elektron pada kulit valensi itu dapat berupa molekul dengan 3 pasang elektron ikatan, serta molekul dengan 2 pasang elektron ikatan dan juga sepasang elektron bebas. Contohnya itu BH3 itu memiliki 3 pasang elektron ikatan pada kulit valensi, kemudian BF3 juga memiliki 3 pasang elektron ikatan pada kulit valensi, dan juga BCl3 itu mempunyai 3 pasang elektron ikatan pada kulit valensi. Nah, molekul-molekul dengan 3 pasang elektron ikatan pada kulit valensi ini memiliki kesamaan, yakni atom pusatnya itu mengikat 3 atom yang sama tetapi berbeda dengan atom pusatnya. Nah, molekul-molekul yang demikian itu ditandai sebagai molekul tipe AX3. Nah, berdasarkan teori VSIPR itu, atom-atom yang terikat pada atom pusat tersebut itu akan menempati posisi sejauh mungkin dengan sudut ikatan XAX-nya sebesar 120 derajat. Nah, dengan diramalkannya molekul-molekul tersebut itu hanya memiliki satu kemungkinan bentuk, yaitu segitiga planar dengan sudut ikatan XAX-nya itu sebesar 120 derajat. Baik, berikut ini merupakan beberapa contoh molekul tipe AX3 dengan bentuk dan besar sudut ikatannya. Kemudian yang di sebelahnya merupakan contoh molekul dengan 2 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas pada kulit valensi. Molekul dengan 2 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas pada kulit valensi ditandai dengan molekul tipe AX2E. Berdasarkan teori kedua VSEPR, adanya pasangan elektron bebas akan mengakibatkan tolakan pada pasangan elektron ikatan yang lebih besar dibandingkan dengan tolakan antar pasangan elektron ikatan. Berdasarkan hal tersebut, diramalkan molekul dengan 2 tipe AX2E seperti SO2 memiliki bentuk menyerupai huruf V dengan sudut ikatan XAX lebih kecil dari sudut ikatan pada bentuk molekul segitiga planar, yakni kurang dari 120 derajat. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul SO2 memiliki bentuk menyerupai huruf V dengan sudut ikatan XAX sebesar 119,5 derajat. Berikutnya, molekul dengan 4 pasang elektron pada kulit valensi. Molekul-molekul dengan 4 pasang elektron pada kulit valensi dapat berupa molekul dengan 4 pasang elektron ikatan, molekul dengan 3 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas, serta molekul dengan 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Dapat kita lihat pada gambar beberapa contoh molekul dengan 4 pasang elektron ikatan pada kulit valensi. Molekul-molekul dengan 4 pasang elektron ikatan pada kulit valensi memiliki kesamaan, yakni atom pusat mengikat 4 atom yang sama, tapi berbeda dengan atom pusatnya. Molekul-molekul yang demikian ditandai sebagai molekul tipe AX4. Molekul dengan 3 pasangan elektron ikatan dan sepasang elektron bebas pada kulit valensi ditandai sebagai molekul tipe AF3I. Molekul-molekul tersebut itu analog dengan molekul amonia atau NH3. Berdasarkan teori kedua VSEPR, adanya pasangan elektron bebas akan mengakibatkan tolakan pada pasangan elektron ikatan yang lebih besar dibandingkan dengan tolakan antar pasangan elektron ikatan, seperti orientasi pada molekul amonia dengan sudut ikatan sebesar 107,3 derajat. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul tersebut itu memiliki bentuk trigonal piramid atau piramida segitiga. Molekul dengan 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas pada kulit valensi ditandai sebagai molekul tipe AX2E2. Molekul-molekul tersebut itu analog dengan molekul air atau H2O.
Berdasarkan teori ketiga FSEPR, antar pasangan elektron bebas itu mengadakan tolakan dengan gaya tolakan yang lebih besar dibandingkan tolakan antar pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, dan tolakan antar pasangan elektron ikatan seperti orientasi pada molekul air dengan sudut ikatan XAX sebesar 104,5 derajat. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa molekul-molekul tersebut itu memiliki bentuk menyerupai. Akan tetapi, besar sudut ikatan XAX itu berbeda-beda. Sudut ikatan seperti pada ClOCl sebesar 111 derajat, sudut ikatan HSH itu sebesar 90 derajat, dan sudut ikatan HSEH sebesar 91 derajat. Nah, teori FSEPR itu meramalkan berbagai bentuk molekul dan besarnya sudut ikatan. Nah, berkaitan dengan besar sudut ikatan secara pasti, hal ini menjadi keterbatasan dari teori FSEPR. Selain keterbatasan tersebut, teori FSEPR juga tidak dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul atau ion kompleks yang tidak memenuhi aturan efektif atomic number atau EN. Untuk memvisualisasikan bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR, kita dapat menggunakan aplikasi WebMol. Contohnya pada tipe molekul AX2, bentuk molekulnya linear. Nah, kita dapat menggambarkan bentuk molekulnya pada aplikasi WebMol. Nah, ini merupakan bentuk dari molekul CH2, dan bentuk molekulnya yaitu linear. Di sini kita pilih adjust, kemudian kita select, kemudian kita lihat sudut ikatannya yaitu sebesar 3,797 derajat. Selain itu, kita juga dapat melihat orbital molekul pada calculate, kemudian kita klik molekul orbital, kemudian kita pilih yang kita inginkan. Nah, di sini akan muncul orbital molekulnya. Selain melihat dari orbital molekul, kita juga dapat melihat elektron densitas dari molekul CH2 dengan yang bentuknya adalah linear. Di sini juga kita dapat melihat elektrostatik potensial. Ini merupakan elektrostatik potensial dari bentuk molekul linear yaitu CH2. Yang kita kembalikan. Kemudian selanjutnya kita akan pindah ke molekul yang lain yaitu segitiga planar, dengan contohnya pada BCl3. Jadi kita akan membuat molekul BCl3. Oke. Nah, ini merupakan bentuk dari molekul BCl3. Bentuknya yaitu segitiga planar, di mana terdapat jumlah pasangan elektron valensinya itu ada 3 dan jumlah pasangan elektron ikatannya itu ada 3. Sama seperti yang tadi, kita juga dapat melihat molekul orbital pada bentuk molekul segitiga planar pada BCl3. Kemudian elektron density-nya lebih terlihat,
dan potensial elektrostatiknya. Selain itu, kita juga dapat ambil contoh dari bentuk molekul V, yaitu SO2. Kita akan SO2. Nah, ini merupakan bentuk molekul dari SO2. Oke, maaf. Nah, bentuk molekul dari SO2 itu sendiri yaitu bentuknya V dengan tipe molekul AX2E seperti yang ada pada aplikasi tampilan dari aplikasi Webmo. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melihat bentuk molekul trigonal piramida, contohnya pada senyawa NH3. Pilih tabel, kemudian kita pilih NH3. Nah, ini merupakan bentuk molekul NH3 dari bentuk molekul NH3, bentuk molekulnya trigonal piramida dari NH3. Kemudian selanjutnya kita akan membuat bentuk molekul tetrahedral, contohnya CH4. Molekul tetrahedral dari CH4. Nah, di sini terdapat 5 atom. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melihat bentuk molekul trigonal bipiramida dari molekul PCl5, senyawa molekul PCl5. CL5. Oke, dapat dilihat ya, ini merupakan bentuk molekul trigonal bipiramida dari PCl5. Yang gambarnya hijau itu merupakan atom Cl, sedangkan yang berwarna oranye yang merupakan atom pusat itu merupakan P. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang bentuk-bentuk molekul. Apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.